Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini akan menjelaskan perancangan mengenali motor DC putar kanan dan putar kiri dengan mikrokontroler melalui keypad. Di sini kelompok kami menggunakan simulator Proteus. Lalu di sini ada nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama ada Aldo, saya Ingat Yastika, Muhammad Fatah Mubina, Nova Nurul Putri, Pratiwi Sanada, Yahantoro Trinugroho, serta Sadam Fauzi yang akan menjelaskan bagiannya masing-masing. Rancang bangun pengendali motor DC putar kanan putar kiri dengan mikrokontroler melalui keypad ini menggunakan DC motor sebagai keluarannya yang dioperasikan dengan remote control. Remote control di sini memakai keypad, serta dalam rangkaiannya menggunakan mikrokontroler. Ada pula komponen lainnya yang digunakan yaitu adalah power dan ground. DC motor, keypad, serta komponen lainnya disambungkan pada mikrokontroler. Mikrokontrolernya sendiri menggunakan Arduino Uno. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Sanada, NIM 19040. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan beberapa bagian komponen dari rangkaian yang kelompok kami buat. Untuk yang pertama yaitu ada Arduino Uno. Nah, Arduino Uno ini adalah board microcontroller berbasis ATmega 328 yang memiliki 14 pin input dari output digital, di mana 6 pinnya itu dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog, 16 MHz, osilator kristal, kemudian ada koneksi USB, jack power, ICSP header, dan juga tombol resetnya. Komponen yang kedua yaitu ada keypad. Keypad ini merupakan sebuah rangkaian tombol yang tersusun atau dapat disebut juga pad, yang biasa terdiri dari huruf alfabet A sampai Z. Untuk memunculkan atau mengetikkan kalimat juga terdapat angka serta simbol-simbol khusus lainnya. Keypad ini berarti sebuah keyboard miniatur atau set tombol untuk operasi portable perangkat elektronik, telepon, ataupun peralatan lainnya. Keypad juga tersusun dari angka-angka yang biasanya disebut sebagai numeric keypad. Nah, untuk komponen yang ketiga itu ada power supply. Power supply ini secara sederhana adalah catur daya yang berguna memberikan power daya ke alat listrik serta mengubah tegangan dan arusnya. Fungsinya itu mirip seperti baterai, tetapi daya listrik yang dimaksud akan tersimpan secara sementara sebelum dialirkan langsung ke sumber lainnya. Listrik yang masuk ke alat seperti komputer harus sesuai dengan kebutuhan kapasitasnya. Untuk komponen selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Nova Nurul Putri, NIM 1901991. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya. Rangkaian yang keempat itu ada ground. Ground itu adalah titik yang dianggap sebagai titik kembalinya arus listrik, arus searah, atau titik kembalinya sinyal bolak-balik dan titik patokan atau referensi dari berbagai titik tegangan dan sinyal listrik di dalam rangkaian elektronika. Fungsinya itu titik kembalinya arus listrik atau sinyal listrik. Yang kelima itu ada IC driver hard bridge, yaitu dapat mengendalikan arah putaran motor DC dalam dua arah dan dapat dikontrol dengan metode PWM atau pulse width modulation maupun metode sinyal logika dasar atau high and low. Yang terakhir ada motor DC. Nah, motor DC itu adalah perangkat elektronika dasar yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Cara kerjanya itu dapat mengubah energi, yaitu dengan mengambil daya listrik melalui arus searah yang kemudian diubah menjadi rotasi mekanis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahantoro Trinugroho, NIM 1905856. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart rangkaian pengendali motor DC putar kanan putar kiri dengan mikrokontroler melalui keypad. Untuk flowchart sendiri diawali dengan simbol terminator. Nah,
simbol terminator ini berfungsi untuk permulaan atau akhir dari suatu kegiatan. Di sini dimulai, lalu selanjutnya yaitu proses menekan angka 1 untuk menyalakan. Di sini menggunakan simbol processing. Nah, simbol processing ini menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Selanjutnya kita masuk ke proses Arduino memberi perintah untuk on. Di sini masih menggunakan simbol processing juga. Nah, untuk perintah on tersebut akan diterima oleh IC driver, yang dimana di sini menggunakan simbol decision. Simbol decision ini berupa simbol pemilihan proses yang berdasarkan kondisi yang ada. Di sini IC driver menerima dan melanjutkan perintah on. Nah, jika IC driver tidak menerima, maka akan dikembalikan lagi prosesnya ke Arduino. Seperti itu. Untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Aldeo Dilon dengan NIM 1905342. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Prihantoro. Ya, jadi apabila IC driver sudah menerima dan melanjutkan perintah untuk menyalakan motor, maka motor akan menerima perintah tersebut dan yang jelas akan berputar seperti itu. Dan apabila kita sudah selesai, maka kita akan menekan 0, perintah keypad 0 untuk off. Ya. Apabila sudah ditekan 0, nanti motornya itu berhenti dan selesai. Namun apabila motornya tidak berhenti, ya itu tandanya IC driver-nya masih menerima perintah on, seperti itu. Ya, sekian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Mubina dengan NIM 1905564. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan codingan terkait rangkaian DC motor ini yang akan bisa dikendalikan melalui keypad dengan dua arah, yaitu searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Nah, di sini sudah ada codingannya ya. Nah, di sini kita menggunakan include keypad.h, yaitu untuk membaca keypadnya, membaca codingan keypad supaya bisa berfungsi. Di sini ada char custom key dengan konstanta, ada rows, ada calls. Rows yaitu baris, calls atau kolom ya. Kita dengan 4 baris dan 3 kolom, itu artinya kita menggunakan keypad yang berukuran 4x3 ya. Lalu di sini ada row pins, call pins. Lalu ada keypad, lalu make key map dan keys. Dan di sini ada row pins, call pins, rows dan calls. Ini untuk membaca bagian sini ya. Bagian row pins, call pins, ada rows dan calls. Ini dimasukkan ke sini untuk dibaca supaya bisa terbaca. Lalu di sini ada void setup dengan ada pin mode 11 sebagai output, pin mode 10 sebagai output, dan pin mode 9 sebagai output. Nah, pin mode ini berasal dari Arduino itu sendiri. Di sini ditera 9, 10, 11 karena dari Arduino-nya itu yang tersambung dengan driver, yaitu di sini ada 9, 10 dan 11. Lalu selanjutnya ada void loop. Di sini ada custom key, keypad, get key. Nah, ini fungsinya untuk membaca kapan kita mengklik angka yang akan difungsikan gitu di keypad itu sendiri. Nah, di sini ada if custom key sama dengan 1 dengan digital write 11 high, digital write 10 low, digital write 9 high. Nah, di sini
Fungsinya yaitu apabila kita mengklik angka 1 di sini pada keypad, maka motor DC akan bergerak searah jarum jam. Nah, karena pada digital rate 11 dimulai dengan high, nah itu maka akan berfungsi untuk mengarahkan jarum jam, mengarahkan searah jarum jam gitu. Apabila kita mengklik angka 1. Lalu di sini ada else if ya, dengan custom key 2. Dengan digital rate-nya 11 low, digital rate 10 high, digital rate 9 low. Nah, di sini apabila kita mau mengklik angka 2 pada keypad, maka motor DC akan bergerak berlawanan dari arah jarum jam, yaitu ke kiri. Nah, itu karena pada digital rate yang 11 ini awal itu diberikan low ya, low lalu high, low. Nah, selanjutnya yang terakhir ada else if custom key sama dengan 0. Nah, di sini dengan digital rate-nya 11 10 9 low semua. Nah, itu yang menandakan apabila kita mengklik angka 0 pada keypad, maka motor DC ini akan berhenti. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Untuk hasilnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fauzin yang 190.9. Di sini saya kebagian mengenai analisis rangkaian dan penyimulasian rangkaian yang kami buat sebelumnya. Ini sudah beberapa pemeriksaan antar komponen, kita langsung start saja. Sesuai instruksi yang ada, pusat itu berputar ke arah kanan, namanya pusat itu berputar ke arah kiri ataupun berlawanan arah jarum jam. Ya, ketika kita tekan 1, dia akan berputar ke arah kanan. Di sini analisis itu adalah pin 1 itu atau penangan 1 terkoneksikan antara pin 5 dan 6, meneruskan inputan ini dan mengeluarkan output pada pin 11 dan pin 9 yang terkoneksikan pada kaki 2 dan kaki 1 itu sebagai input 1 dan yang 1 ini sebagai penyeimbangnya ataupun disebutkan S1, kemudian ataupun penyeimbangnya. Kemudian setelah itu ketika kita klik angka 2, penolakan 2 sendiri itu terkoneksikan antara pin 7 dan pin 5, kemudian teruskan dimasukkan pada pin 10 dan pin 9, meneruskan impuls pada kaki 7 dan kaki 1, kemudian yang menghasilkan bahwasannya di sini berlawanan arah jarum jam. Ya, di sini bisa kita lihat pin 2 ini itu adalah low dalam keadaan low, kemudian pin 7 dan 1 dalam keadaan high tinggi yang mengakibatkan perputarannya itu berlawan arah jarum jam. Kalau bisa kita klik angka 1, dia akan angka 2 itu menjadi high, kemudian angka 7 itu sebagai kiri itu adalah low. Jadi pin 2 dan 7 itu ada beda fungsinya. Nah, bahwasannya di sini pin 271 ini memiliki fungsi yang berbeda. Pin 2 itu sebagai perputaran searah jarum jam, kemudian angka 7 itu adalah perputaran searah berlawanan arah jarum jam. Jadi ketika tekan angka 2 dia akan mengaktifkan pin 7 yang artinya dia akan berputar perlawanan arah jarum jam, dan angka 1 ini adalah sebagai istilahnya itu adalah sebagai energinya ataupun penyeimbangnya. Nah, pin 2 itu biru artinya itu adalah low, jadi arus yang masuk itu pada pin inputan kedua yang menghasilkan outputan kedua. Jadi arusnya itu adalah dari output kedua dia masuk, kemudian masuk ke motor, dia berputar ke arah jarum jam, kemudian dikeluarkan, kemudian masuk ke output 1, kemudian terus pada ground.
Jadi dia aliran itu adalah berlawan arus jarum jam. Kalau misalnya kita klik yang 1, dia masuk ke input 1, kemudian dia outputnya itu pada pin 3, sehingga menghasilkan perputaran motor dinamo itu searah jarum jam. Jadi dia dari angka 3 atau output 3 dia muter sebelah kanan, kemudian masuk lagi ke pin kaki 6 kemudian diteruskan kepada ground. Oke, seperti itu untuk analisis yang dapat disampaikan. Bahwasanya di sini angka 1 dan 2 itu memiliki fungsi yang berbeda. Angka 1 itu outputannya itu adalah pin 11 itu sebagai perputaran searah jarum jam, karena dia masuk ke input 1, keluarnya pada output 2. Sedangkan di pin angka 2 itu ditransmisikan ataupun keluarnya itu yang di pin 10 di Arduino-nya, kemudian masuk pada input 2 dan keluarnya itu pada kaki 6 di driver ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.